Sintesa Agenda 3 dan Personal Branding, di mana poin-poin yang akan dibahas ialah manajemen ASN, pelayanan publik, role of government, dan personal branding. ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi ASN. Pegawai ASN memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. ASN dibedakan menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Peran dan kedudukan ASN. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Hak dan kewajiban PNS. Hak PNS. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sebagaimana dengan PNS, P3K juga berhak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi, kecuali satu, yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang membedakan dengan hak PNS. Kewajiban ASN. Kode etik. Kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN. Pelayanan publik. Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal, tercipta kepuasan dan keberhasilan. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Prinsip-prinsip pelayanan publik: partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Yang pertama adalah pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara.
Yang ketiga, pelayanan publik dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia. Etika pelayanan publik memiliki 7 nilai dasar, yaitu sopan santun, menghormati, penuh perhatian, kooperatif, toleransi, ramah, dan mampu menguasai diri. Whole of Government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan. Penerapan WOG. Praktek WOG adalah melalui penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, koalisi sosial. Tantangan dalam praktek WOG. Yang pertama adalah kapasitas dan institusi, yang kedua nilai dan budaya organisasi, yang ketiga kepemimpinan. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Best practice. Prasyarat best practice, budaya dan filosofi, cara kerja yang baru, akuntabilitas dan insentif. Best practice WOG di Indonesia. Yang pertama, sebagai contoh adalah dari dunia pendidikan adalah Dapodik, kemudian dari dunia kesehatan BPJS Kesehatan. Bagian terakhir adalah personal branding, di mana setelah mempelajari agenda pertama sampai ketiga, diharapkan menjadi ASN yang mampu melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, menjadi ASN yang memiliki nilai-nilai aneka, mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam organisasi, mampu melaksanakan kolaborasi, koordinasi, dan integrasi dalam meningkatkan kinerja.